Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Dwi Prasetyo. Saya dosen tetap program studi Teknologi Rekayasa Otomotif Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Video ini bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam rangka sertifikasi dosen 2026 khususnya dalam aspek pengajaran. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali taruna agar dapat memecahkan masalah dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS di mana menggunakan pendekatan project based learning sehingga taruna tidak hanya dituntut dengan pendekatan teori tapi nanti juga didorong untuk melakukan kampanye-kampanye digital berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya yang pertama Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, yang kedua Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga Pancasila sebagai ideologi negara, keempat Pancasila sebagai sistem filsafat, yang kelima Pancasila sebagai sistem etika, yang keenam Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa, yang ketujuh penguatan karakter kebangsaan berbasis Pancasila, yang kedelapan demokrasi Pancasila, negara hukum dan konstitusi, yang kesembilan hak dan kewajiban warga negara Indonesia, 10 Pancasila dan sistem ekonomi nasional, yang 11 Pancasila dalam menghadapi isu kontemporer, dan yang terakhir yang nomor 12 refleksi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Bobot penilaian yang diberikan pada mata kuliah Pancasila ini diantaranya 40% ujian akhir semester, 30% tugas, 20% ujian tengah semester, dan 10% kuis. Metode pembelajaran kami lakukan dengan blended learning, dengan kombinasi pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui Learning Management System atau LMS PKTJ. Selanjutnya Anda akan menyaksikan proses pembelajaran di kelas pada pertemuan kedua yang membahas tentang tinjauan historis Pancasila, sejarah perumusan Pancasila, dan fungsi Pancasila. Selamat menyaksikan. Selamat sore. Sore. Berikan kegiatan. Duduk siap. Gerak. Lapor, TRO remaja jumlah 30 lengkap. Siap menerima pembelajaran pada sore hari ini. Lanjutkan kembali ke tempat. Balik tempat. Awali pembelajaran. Doa mulai. Selesai. Gerak di tempat. Gerak. Selamat sore. Selamat sore. Dipersilakan kepada seluruh taruna dimohon berdiri. Indonesia
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah burinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya semuanya. Majulah negerinya, majulah bantunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dipersilakan duduk kembali. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, teman-teman, ini pertemuan kedua. Ya, pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang konsep Pancasila, ya, dan perkenalan masing-masing taruna. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kedua ini judulnya adalah tinjauan historis Pancasila. Untuk detailnya kita nanti membahas tentang sejarah perumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. Nah, seperti biasa, nanti kalau ada yang antusias, tanpa harus menunggu saya menjelaskan di akhir atau di akhir presentasi, nanti teman-teman bisa angkat tangan untuk bertanya. Paham? Ya. Oke. Yang pertama kita membahas tentang peta kedudukan Jepang di Indonesia dibagi dalam 3 wilayah pemerintahan, ya. Jadi kalau berbicara sejarah, ya, ketika Jepang menduduki Indonesia, wilayah kita ini terbagi menjadi 3 wilayah. Oke. Wilayah pertama adalah yang berwarna kuning. Ini wilayah pemerintahan militer Angkatan Darat ke-25. Di mana di sini wilayah kekuasaannya meliputi Pulau Sumatera. Yang mana pusat pemerintahnya ada di Bukit Tinggi. Itu wilayah pertama. Wilayah yang kedua adalah yang berwarna biru. Di mana di sini terdapat keterangan bahwa masuk ke pemerintahan militer Angkatan Darat ke-16. Di mana wilayah kekuasaan Jepang di situ meliputi ada Jawa dan Madura. Pusat pemerintahannya ada di Jakarta. Map yang ketiga atau wilayah yang ketiga itu yang berwarna hijau yang sangat luas ini, ya, yaitu masuk ke pemerintahan militer Angkatan Laut ke-2, di mana wilayah kekuasaan meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Pusat pemerintahnya di Makassar. Oke. Lalu apa kaitannya sama kemudian sejarah BPUPKI? Kita lihat selanjutnya. Nah, ternyata pembagian kekuasaan wilayah BPUPKI itu juga ngefek terhadap hasil dari BPUPKI itu sendiri. Nah, BPUPK yang teman-teman pelajari selama ini itu tentunya adalah BPUPK Jawa Madura, ya, yang dimana dalam sejarah kita, dokumen sejarah kita dibentuk pertama kali pada tanggal 29 April 1945, yang mana diketuai oleh Rajiman Widyo-Ningrat. Selanjutnya ada BPUPK Sumatera yang dibentuk pada tanggal 25 Juli diketuai oleh Muhammad Syafi'i, ya. Pembentukannya terlambat menjelang kekalahan Jepang sehingga tidak melahirkan dokumen berarti. Yang wilayah hijau, ya, ini pemerintahan militer Angkatan Laut kedua, belum sempat dibentuk BPUPK. Jadi di poin ini sehingga teman-teman yang pelajari selama ini, ya kan, Rajiman Widyo-Ningrat dan teman-temannya itu adalah dokumen yang lahir, dokumen yang lahir di wilayah biru ini, wilayah BPUPK Jawa Madura. Sebenarnya wilayah yang kuning dan hijau ini juga diinstruksikan untuk kemudian rapat dalam pembentukan BPUPK, namun tidak menghasilkan dokumen karena itu tadi ada yang pembentukannya terlambat, kan gitu, dan juga ada yang belum sempat dibentuk, kan gitu. Paham sampai di sini, teman-teman? Paham, ya? Oke, bisa kita lanjut. Nah, kalau kita lihat keanggotaan BPUPK, ya, ini saya klasterkan menjadi etnis, agama, dan gender. Oke. Jadi kalau berbicara etnis, ya, secara keanggotaan BPUPK itu tidak hanya etnis Jawa, Madura, Maluku, Minang, tetapi juga di situ ada 4 orang keturunan Tionghoa dan juga ada 1 keturunan Eropa dan 1 orang keturunan Arab.
ya. Di sini apa poin yang ingin kita pelajari bersama, bahwa multikulturalisme itu sudah lahir dari sejarah pembentukan republik ini, kan gitu. Sehingga kenapa kalau sekarang ada perbedaan kita sering seolah-olah anti, ya. Padahal dulu republik ini berdiri itu berasal dari banyaknya etnis. Kita berbicara agama, ya kan? Apakah keanggotaan BPUPK itu hanya didominasi satu agama? Oh, nampaknya tidak. Kalau kita lihat dokumen sejarah, bukan hanya agama Islam, Kristen, Hindu, Konfusian atau Buddha, tetapi di situ juga ada perwakilan dari penghayat, ya. Bahkan penghayat itu adalah pemimpin BPUPK, yaitu siapa? Rajiman Wedoningrat dan Wongso Negoro. Oke. Penghayat itu apa? Kalian tahu penghayat? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Ya, ada yang bisa jelasin penghayat itu seperti apa? Silakan, Dava. Sebutan individu atau kelompok yang mempercayai di luar 6 agama resmi di Indonesia. Oh, gitu. Contohnya? Contohnya seperti Sunda Wiwitan sama Kejawen, Pak. Oke. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, yang lain ada yang mau menjelaskan tentang penghayat? Izin Pak, Siap? izin bertanya. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Tarunia Remaja, Alexa Syara dari Monte, mohon izin bertanya. Apakah saat ini generasi Gen Z masih memiliki semangat nasionalisme yang sama seperti para pendiri bangsa sebelum-sebelumnya? Oke, makasih Alexa. Ya, terima kasih pertanyaannya Alexa, pertanyaan yang bagus dan kritis, ya. Saya ingin menjelaskan bahwa ya kita mau nggak mau harus sepakat ada dua fenomena tentang nasionalisme. Faktanya dampak globalisasi itu membawa, ya kan, membawa dampak negatif, ya kan, sehingga kadang kita mulai terinfiltrasi budaya-budaya luar, ya, sehingga membuat semangat nasionalisme itu mulai pudar gitu. Tapi kita juga harus mengakui, ya kan, kalau kemudian kita memotretnya nasionalisme itu sama seperti para pendiri bangsa, ya itu tidak ada. Tapi sekarang nasionalisme itu tumbuh dalam bentuk yang berbeda. Kalau kita berbicara Gen Z sekarang, pemuda zaman sekarang, ya kan, nasionalismenya lebih ke apa? Ya kita lihat prestasi-prestasi yang diwujudkan. Belakangan ini bisa kita saksikan prestasi-prestasi baik itu di tingkat sains, ya, atau belakangan ini juga ada pembalap yang berhasil juara satu dari Indonesia, dan itu cakupannya juga global internasional, dan prestasi-prestasi yang lainnya. Contohnya di Taruna PKTJ ini kemarin ada inovasi tentang apa? Tentang pengecekan uji kendaraan bermotor menggunakan robotik. Itu salah satu inovasi semangat dari nasionalisme. Oke, cukup menjawab Alexa? Oke. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik, ya. Sebenarnya kita tadi udah ngomongin Pancasila, ya kan? Ada satu pertanyaan besar tentang sebenarnya Pancasila itu ngomongin tentang apa, kan gitu ya. Nah, kalau kita rangkum dari dokumen-dokumen resmi yang ada di Republik ini, Pancasila itu sebenarnya membicarakan tentang falsafah kebahagiaan dalam hidup berbangsa. Nah, hal ini itu terpotret ketika apa? Ketika pimpinan BPUPK itu, Rajiman Wedoningrat, ketika membuka rapat yang pertama kali di ruangan itu dengan memberikan satu pertanyaan penting di forum tersebut, yaitu pertanyaannya adalah kita membentuk negara ini maunya apa, atau what do we want. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan kritis ini? Tentunya yaitu Bung Hatta. Apa jawaban Bung Hatta? Yaitu aku ingin membentuk
negara yang mana semua orang merasa bahagia di dalamnya. Sehingga kata kunci kebahagiaan atau bahagia itu kemudian muncul berserakan di dokumen-dokumen resmi, dokumen-dokumen penting di Indonesia. Salah satunya apa? Kata bahagia itu tertuang di lagu Indonesia Raya yang sudah kita nyanyikan bersama tadi di awal dalam 3 stansa. Sehingga lagu Indonesia Raya itu semacam keyword atau kunci rahasia agar gimana cara bangsa Indonesia ini mengejar kebahagiaannya. Nah, kita bisa saksikan stansa 1, stansa 2, stansa 3 ya. Di stansa 1 ada lirik yang bunyinya, marilah kita berseru Indonesia bersatu ya. Stansa kedua apa? Ya, sehingga kalau kita pengen bersatu, seruannya ada di stansa kedua, yaitu marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Agar Indonesia bahagia, gimana seruan selanjutnya di stansa ketiga? Marilah kita menjadi Indonesia abadi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sehingga kalau kita mau mendalami lirik di lagu Indonesia Raya 3 stansa itu, kita bisa mendapatkan atau kita bisa mengejar kebahagiaan ya. Nah, selanjutnya kita coba kupas satu persatu ya kan tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia ya. Kita mulai dulu dari periode pengusulan Pancasila. Kita tahu bersama sidang BPU PKI itu yang pertama dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni ya, di mana sudah kita sepakati tadi ketuanya adalah Rajiman Wedoningrat, kemudian didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan ya dari Jepang. Di mana materi pokok pembicaraan di BPUPK pertama ini adalah tentang calon dasar negara. Disinilah Pancasila itu sudah mulai digali. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya Bapak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Rafael Sekali Kanada. Izin bertanya, apakah semangat musyawarah dan persatuan seperti dalam sidang BPUPKI masih bisa diterapkan di era digital yang banyak perbedaan opini ekstrim? Oke, terima kasih Hadar, pertanyaan yang bagus dan kritis ya. Izinkan saya juga merespon atau menjawab dari pertanyaan yang bagus tadi. Kalau berbicara apa kemudian musyawarah yang semangatnya sudah dicontohkan oleh para pendiri bangsa itu, apa kemudian bisa kita terapkan di kehidupan sekarang, begitu ya? Kalau kita berbicara realitas sekarang, ya, generasi sekarang ini generasi tadi karena akibat globalisasi, ya kan, yang seharusnya teknologi itu justru bisa membuat kita semakin terikat, semakin bersatu. Namun faktanya kita banyak tantangan, ya kan? Kenapa? Karena kadang kita sering termakan narasi-narasi yang hoax, ya kan, yang kemudian kebenarannya itu belum tentu, ya kan, tapi sudah menjadi keyakinan kita kan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan. Nilai musyawarah yang bisa kita yang sudah dicontohkan para founding father tadi sulit untuk diterapkan di era sekarang. Namun kalau kita mempunyai basic literasi yang kuat, ya, dan kemampuan mengecek fakta, ya kan, dan keinginan untuk kemudian menerima perbedaan pendapat itu, ya bukan suatu hal yang mustahil. Musyawarah itu tetap bisa dijalankan. Begitu? Sudah menjawab? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kalau tadi berbicara tentang periode pengusulan Pancasila, kita lanjut ke periode perumusan Pancasila, ya, di mana di sini sidang yang kedua dilakukan oleh BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Di sini ada momen penting, yaitu disetujuinya naskah awal
pembukaan hukum dasar yang kemudian kita kenal bersama dengan nama Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, sehingga kalau nanti mendengar kemudian Piagam Jakarta, yaitu adalah salah satunya pembukaan hukum dasar. Nah, ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahannya. Jadi kalau ada upacara-upacara terus kemudian salah satu dari kalian berkesempatan untuk membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar, itu sejarahnya seperti itu. Itu berawal dari dilakukan di sidang BPUPK yang kedua dengan nama awalnya yaitu Piagam Jakarta. Dari periode perumusan kita lanjut ke naskahnya. Nah, naskah aslinya tuh seperti ini. Ya, teman-teman. Oke, di mana di sini kemudian disusun oleh yang namanya panitia sembilan. Di sini ada dari Soekarno, Ahmad Subarjo sampai ke Muhammad yang 9 orang, ya. Yang mana dari Piagam Jakarta ini ada hal penting, ada paragraf penting, yaitu pada alinea ke-4. Di mana waktu itu Piagam Jakarta itu sila ke-1-nya masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kira-kira ada perbedaan nggak dengan Pancasila yang sering kita bacakan bersama? Jadi di poin sila ke-1. Oke, kita lanjut ya. Periode pengesahan Pancasila. Sebelum pengesahan Pancasila terjadilah peristiwa penting dalam sejarah bangsa, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, yaitu apa? Proklamasi kemerdekaan. Nah, selanjutnya baru disinilah yaitu berbicara lahirnya Pancasila. Karena setelah BPUPKI menyelenggarakan 2 sidang, lalu ditindaklanjuti sidang apa selanjutnya? PPKI yang pertama, yaitu 18 Agustus 1945. Di mana di sini ya kan Pancasila yang ada di Piagam Jakarta tadi sudah mengalami perubahan, khususnya di sila ke-1, ya kan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa kita lanjut? Mbak. Ya, silakan Bayu. Saya bahwa ada perwakilan dari Indonesia Timur, Pak, mengusulkan perubahan pada sila pertama yang seperti tadi, Pak, karena kebanyakan warga di Indonesia Timur itu beragama non-muslim, Pak. Makanya mereka mengusulkan agar sila pertama itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, agar semua bangsa itu bisa bersatu, Pak. Oh gitu. Ya, kasih tepuk tangan buat Bayu. Oke, kita lanjut ke slide terakhir ya. Jadi betul apa yang disampaikan Bayu tadi, sehingga rumusan final dari Pancasila itu bunyinya ya seperti yang ada di slide berikut ya. Jadi perbedaannya hanya di sila ke-1, ya kan, menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sampai turun ke sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada? Jelas ya? Oke, kalau begitu kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di minggu depan ya. Tapi sebelum kita akhiri, saya ada kuis dulu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah kita bahas. Oke, silakan dibuka laptopnya semuanya ya. Saya akan share materi. Oke.
Ya, silahkan login semua menggunakan kode yang tertera di depan. Oke, semua udah login semuanya? Udah masuk? Oke. Ini nanti ada 5 pertanyaan, 4 atau 5 pertanyaan. Nanti ini sistemnya pernyataan dan kalian jawab aja benar atau salah. Oke ya, paham? Dan jawabannya harus tepat dan cepat. Oke, saya langsung mulai saja. Fokus ya. Pertanyaan ada di depan. Oke, ada 19 yang menjawab benar dan ada 9 yang jawab kurang tepat. Kita lanjut. Oke, betul semua ya. Oke, lanjut. Soal terakhir, fokus. Oke, untuk peringkat ketiga ada Girvan. Peringkat kedua ada Alexa. Dan yang nomor 1 ada Sekar. Oke, kasih tepuk tangan buat Sekar. Oke, teman-teman, pembelajaran sudah selesai ya. Saya akhiri. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga, kita siap, gerak. Pembelajaran sore pada sore hari ini telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, doa mulai. Selesai. Gerak tempat, gerak. Ya, sama-sama. Selamat istirahat, teman-teman.